Rahayu. Salam jumpa buat semua pemirsa. Masih bersama saya Cak Gondrong. Kali ini saya sudah berada di sebuah patilasan, ya ini tepatnya berada di daerah Sawo, Kabupaten Ponorogo. Patilasan siapa sih? Ini patilasan Sunan Kumbul. Siapa sih Sunan Kumbul? Ya mungkin asing di telinga semua pemirsa Lampa Jagat. Siapa sih Sunan Kumbul? Pengen lebih dalamnya lagi, pengen lebih jelasnya lagi, ini saya mau ke sana dulu untuk berdoa. Sehabis itu ya semoga ada banyak sedikitnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari bersama. Alhamdulillah tadi saya sudah berdoa. Nah ini tepat saya berada di depan, ini tangga menuju ke sebuah patilasan. Jadi bukan merupakan makam atau apa ya, tapi patilasan. Ya mungkin dulu kenapa disebut patilasan, nah tempat ini dulu merupakan tempat semedi atau bertapa ya. Ya mendengar kata semedi atau bertapa itu kita jangan apa ya, ibaratnya jangan salah mengartikannya. Tetap tujuan beliau dulu bertapa atau bersemedi di sini itu tetap meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini dari sini pula itu kalau kita mendengar sejarah kisah masyarakat yang berkembang sampai sekarang dari nenek moyang kita sampai sekarang, itu kisah-kisah masyarakat atau sejarah masyarakat itu masih bisa kita pelajari sampai sekarang, yaitu mengenai tempat ini sendiri, seperti penamaan Sawo. Nah itu nggak sekedar ini ya, nggak sekedar asal nama itu ada, tapi karena adanya kejadian dulu yang merupakan tempat ini ada sebuah pohon sawo yang dimana dapat petunjuk itu untuk bertapa di situ. Ya makanya pohon sawo itu menjadi patok, ya kan, patok atau punjer, dimana dia harus melakukan semedi atau bertapa. Makanya dari situ tercetuslah nama penamaan sebuah tempat, yaitu Sawo, desa Sawo sampai sekarang, yaitu sebagian kecil ya, secara sederhananya. Nah, siapa sih Sunan Kumbul? Nah, ini yang perlu ini ya kita mengerti bersama. Sunan Kumbul itu merupakan ini ya, Pakubuwono II, yaitu putra dari Pakubuwono I, yaitu dari Surakarta, kerajaan Surakarta. Itu sebenarnya Pakubuwono itu tidak tunggal. Dalam arti tidak tunggal, dia mempunyai seorang kakak. Siapa kakak dari Pakubuwono II itu sendiri? Yaitu merupakan yang mempunyai nama, yaitu Kalimo Kusumo. Nah, Kalimo Kusumo ini yang merupakan satu-satunya orang yang tidak menginginkan kedudukan, atau padahal ya namanya ini ya, orang-orang putra dari seorang raja pasti kan bagian dari penerus. Makanya dia itu tidak menginginkan kekuasaan atau kedudukan di kerajaan. Makanya beliau itu bukannya kabur atau melarikan diri, tapi pergi dari Kartosuro. Dia memilih untuk hidup biasa. Nah dia ke timur. Nah dalam arti ke timur itu di Ponorogo ini, yang berada di ini ya,
gunung. Nah sekarang itu lebih dikenalnya gunung, padahal dulu itu disebut dengan bukit, yaitu Bukit Bayang Kaki. Nah mencari kakaknya yang berada di situ, bertemulah. Nah akhirnya dari situ dikasih petunjuk untuk turun gunung, yaitu mencari tempat yang dimana itu terdapat 2 pohon sawo. Nah, disinilah tempatnya itu. Tapi sebelumnya ya, itu kenapa kok Pakubuwono II itu sampai pergi ke timur dari Surakarta, yaitu untuk mencari petunjuk ya. Karena waktu itu ada tragedi atau ada kejadian, yaitu lebih dikenalnya itu Perang Pecinan, yaitu pada sekitar tahun 1741 sampai 1743. Nah karena mungkin waktu itu ini ya pasukan dari beliau sendiri itu mengalami kekalahan. Nah kalau diteruskan terus menerus akan kehabisan pasukan, makanya dari itu beliau pergi ke timur untuk mencari petunjuk. Saya ketemu dengan kakaknya yang lagi bertapa atau semedi. Nah itu sampailah di sini yang sampai sekarang menjadi sebutan Sawo, Desa Sawo. Yaitu karena adanya tragedi itu ya, adanya kejadian di mana beliau merupakan Pakubuwono II itu bertapa di sini. Dapat petunjuk dari kakaknya itu untuk mencari 2 pohon sawo. Nah tapi secara langsung sekarang pohonnya udah nggak ada, tapi tempat patilasannya alhamdulillah masih terawat dengan baik sampai sekarang. Ya kalau mendengar tentang kisah-kisah atau kejadian itu, tentunya kita sangat sulit untuk mempelajarinya dalam pelajaran. Karena apa? Tidak tertulis secara umum itu di buku-buku pelajaran. Dari perjalanan-perjalanan inilah kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran sejarah yang mungkin tidak tertulis dalam buku yang disampaikan dalam pendidikan di sekolahan. Nah, pentingnya sejarah ya itu tadi. Enggak cuma dari penemuan-penemuan situs atau apa, karena masyarakat atau kisah masyarakat itu juga mempunyai kandungan sejarah yang luar biasa. Karena apa? Diceritakan dari leluhur kita turun menurun sampai generasi-generasi kita sekarang ini. Asal kita mau bertanya, mau berkomunikasi dengan orang-orang tua, ya pasti sedikit banyaknya kita akan mengetahui tentang adanya sejarah masa-masa lalu. Ya seperti yang terdapat di sini juga. Ini dalam kisah ini ya, legenda zaman dulu, emang Sawo ini terkenal dengan selain pertanian ya kan, itu dalam berkebun atau dalam bertani itu subur, jarang ibaratnya nggak pernah diserang hama atau apa. Makanya daerah sini terkenal subur ya. Dari sini perjalanan saya semoga ada sedikit banyaknya ya, semoga ada pelajaran yang bisa kita pelajari bersama. Nah ini karena tempatnya itu juga ditutup, makanya saya tadi berdoa itu di depannya. Saya berdoa, terus saya keluar lagi. Ini karena tadi mencari juru rawat di sini nggak ketemu, ya mungkin ada kesibukan tadi ladang entah apa. Ya alhamdulillah karena tempatnya terbuka. Yang penting kita tujuannya di sini baik, tetap jaga sopan santun itu tadi. Ya, semoga ada manfaat yang bisa dipelajari bersama. Nah, dari sini kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari sini saya akhiri perjumpaan saya. Tetap ikutin perjalanan saya selanjutnya. Rahayu.